Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah senantiasa kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Maka sudah selayaknya kita banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin agar setiap aktivitas kita selalu berada pada aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, para imam kaum muslimin, yang mereka lah dengan mereka lah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama Islam ini supaya ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada generasi berikutnya, dan juga alhamdulillah sampai kepada kita. Jadi kita bisa benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar bisa melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kehidupan, pola hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di sini dengan tujuan untuk belajar bahasa Arab. Ini sudah menunjukkan bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya yakin bahwa kita selaku setiap muslim pasti kalau ditanya ingin paham Al-Qur'an, semuanya akan menjawab pengen, semuanya akan menjawab pengen. Akan tetapi karena kita bukan orang yang tinggal di daerah-daerah berbahasa Arab, sehingga untuk kita memahami Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, begitu pula para ulama setelahnya menjelaskan Al-Qur'an, hadis juga dengan bahasa Arab. Maka perlu bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Apalagi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam hal ibadah mahdhah itu tidak lepas dari bahasa Arab. Salat kita dengan berbahasa Arab. Begitu pula ibadah yang lainnya tidak lepas dari bahasa Arab. Setiap aktivitas kita diajarkan oleh Rasulullah SAW diawali dengan doa, dan banyak doa-doa yang muqayyad, yang terikat dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang itu dengan bahasa Arab. Kalau sekiranya kita memahami apa yang kita doakan, maka tujuan yang diarahkan dalam aktivitas tersebut itu akan diingatkan dengan doa-doa kita. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah sholat yang kita kerjakan itu sudah kita pahami kata-kata, tiap kata dan kalimatnya, juga doa-doa yang kita panjatkan itu benar-benar kita pahami maknanya atau belum. Ini bisa kita tanya kepada diri kita sendiri, sehingga kita akan merasa butuh dengan bahasa Arab ini. Karena untuk kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
tidak lepas dari tingkat kepahaman kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai kelas Zoom yang insya Allah akan setiap hari Rabu. Ya, hari Rabu Muqarrar atau buku panduan yang akan kita gunakan ini buku Pra Pemula Al-Husna ya, yang memang disusun untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Arab ya, terutama kita ya orang Indonesia yang baru belajar bahasa Arab dan bukan pengguna bahasa Arab ya, sehingga perlu langkah-langkah yang tepat di dalam memahami bahasa Arab. Ya, sedikit kita perkenalan dulu. Tadi metode yang digunakan adalah bahasa Pra Pemula Al-Husna. Ya. Ini kita mengingat kembali di antara tujuan belajar bahasa Arab juga dari latar belakang disusunnya buku Pra Pemula Al-Husna itu sendiri, ya alhamdulillah Ana mengajar di masjid-masjid di masyarakat yang tentunya akan berbeda ya dengan orang yang belajar di pesantren ya, apalagi di kuliahan ya. Kemudian juga tahun 2015 ya, ketika mulai ada grup-grup WhatsApp ya, banyak dakwah yang memanfaatkan fasilitas WhatsApp ya, diantaranya adalah pembelajaran Al-Quran maupun bahasa Arab mulai menggunakan fasilitas WhatsApp ya. Sedangkan peserta yang ikut di pembelajaran online ya dengan WhatsApp itu rata-rata orang-orang yang memang bukan asli pelajar ya, kebanyakan ya bapak-bapak yang masih karyawan, kemudian ibu-ibu yang tugas asalnya adalah ibu rumah tangga dengan berbagai kesibukan lainnya ya. Namun sebagai seorang muslim memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab ya. Banyak juga yang sudah mencoba ya, koneksinya putus, kita lanjutkan insyaallah. Iya, tadi latar belakang dari Pra Pemula Al-Husna itu sendiri ya, bahwa setiap kaum muslimin disadari atau tidak disadari membutuhkan belajar bahasa Arab ya, apalagi ini suaranya sudah terdengar belum? Alhamdulillah Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kedengar Ustaz. Ya. Ya, jadi ini latar belakang kita ya, tentu kita sendiri merasakan bagaimana butuhnya bahasa Arab ini. Kemudian juga banyak yang ketika memulai belajar bahasa Arab itu merasa kalau bahasa Arab itu pelajaran yang susah, pelajaran yang sulit untuk difahami. Ya. Ada yang sudah belajar lama bahasa Arabnya? Ya, mungkin bisa berbagi ya. Irkal ya. Sudah setahun ya, insya Allah. Ya, ini rata-rata di masyarakat kita, apalagi kalau di masjid-masjid ya, DKM, apalagi yang usianya agak ya 40 tahun ke atas ya, atau bahkan usianya sudah 30 tahun ke atas ya. Sebetulnya bukan masalah usia, tapi ya sebelum
masa teknologi itu berkembang pesat, ya, belajar itu memang terbatas juga dengan berbagai macam kendala, ya, berbagai macam kendala, ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah sebetulnya kita belajar apapun kalau tahapannya itu tepat, ya, maka itu akan terasa ringan, ya, seperti kita menaiki tangga, ya, tidak bisa kita melangkah dengan loncat-loncat, ya, harus setahap demi setahap, ya. Begitu pula kita sekolah di sekolah, ya, mulai masuk dari SD dulu, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya. Kalau ada orang yang masuk di tengah-tengah, ya, tanpa ada dasarnya terlebih dahulu, pasti akan merasa berat. Nah, begitu pula sebetulnya ketika kita belajar bahasa Arab, ya. Kalau kita ibaratnya kita tadi mempelajari matematika, yang sebetulnya kita baru mulai belajar matematika, tapi kita tidak melalui tahapannya, ya, tidak melalui pelajaran kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, tapi langsung pelajaran kelas 3, maka akan berat. Apalagi kalau langsung belajar pelajaran SMP, ya, itu sudah pasti akan terasa berat. Nah, begitu pula kondisi kita di masyarakat. Terkadang ketika kita baru mulai belajar bahasa Arab, ternyata yang disuguhkan kepada kita itu sebetulnya pelajaran yang tingkat lanjut, maka akan terasa berat. Nah, mudah-mudahan dengan pra pemula Al-Husna ini memang dilatih untuk belajar dari awal, ya, dibiasakan dulu untuk setahap demi setahap, ya. Ya, ini mungkin Ana belum berkenalan, ya. Ini nama saya Rahmatena, dipanggil juga Abu Hisan. Ya, buku yang sudah digunakan di Al-Husna itu disusun sendiri, ya. Meskipun ada buku-buku lain yang sebelumnya dipakai untuk pembelajaran Al-Husna, tapi alhamdulillah dengan melihat kondisi pembelajar dan juga apa yang dibutuhkan oleh pembelajar, ya, sudah disusun dua buku, yaitu yang pertama buku Pra Pemula Al-Husna yang sudah dibukukan, sudah dicetak, ya. Yang kedua, yang itu dipelajari, bisa kita akan pelajari insya Allah 6 bulan, ya, 24 pertemuan offline. Ya, kalau belajar mandiri itu ada tabel belajarnya, ya, bisa dengan 48 jam belajar mandiri, ya. Itu sengaja dibikin tabel supaya orang yang belajar mandiri pun bisa memahaminya, ya. Ada juga kunci jawabannya, sudah ada kunci jawaban, berikut penjelasan tambahan di kunci jawaban. Jadi kalau mau belajar mandiri bisa juga, ya. Kemudian buku yang kedua adalah Nahwu Sederhana, ya. Nahwu Sederhana, belajar kaidah nahwu sekaligus praktek pada ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan ini insya Allah di 6 bulan berikutnya. Jadi sebetulnya kalau kita konsisten selama 1 tahun, ya, baik itu belajar online maupun belajar via WA, ya, apalagi kalau belajar offline, insya Allah dalam waktu 1 tahun itu kita mulai bisa belajar gaya bahasa Al-Quran, ya. Berikut juga dengan bagaimana kita menerjemahkan dengan makna yang lebih tepat, ya. Menerjemahkan dengan makna yang lebih tepat sesuai dengan gaya bahasa Al-Quran. Ya, saya lahir tahun 1984, ya, sekarang tinggalnya di Jalan Pasir Layung, Pada Suka, Cimenyan, di Bandung. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah bisa dilihat, ya. Ya, kemudian sedikit kita kenalkan tujuan dari belajar kita, ya. Juga ini tujuan kita belajar di awal dengan buku Pra Pemula Al-Husna, ya. Sebetulnya kita ingin juga menyampaikan, ya, dengan belajar bahasa Arab ini sebetulnya kita ya menguatkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya,
dan cinta bahasa Arab. Ya, yang itu juga berarti cinta Islam, ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga cinta kepada Rasulnya dibuktikan dengan kita mempelajari bahasa Arab. Ya, dan ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita juga ingat, ya, baik itu kita sampai berhasil ataupun kita tidak sampai berhasil, ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memahami Islam, maka itu juga merupakan bagian ibadah. Setiap langkahnya adalah ibadah. Kemudian mudah-mudahan dengan buku Pra Pemula Al-Husna ini bisa menjadi jembatan awal untuk belajar bahasa Arab, ya. Dan banyak yang merasa yang sudah belajar lama, belajar mandiri lama, ya, tapi tidak bisa memahaminya, ya. Pemahamannya parsial. Maka dengan setelah belajar Pra Pemula bahasa Arab ini, ya, Pra Pemula Al-Husna ini, alhamdulillah, ya, terbuka dari mana kita bisa merangkai, ya, seolah-olah merangkai puzzle yang sudah ada. Pemahaman-pemahaman yang parsial itu dirangkaikan secara bertahap supaya kita paham secara jelas, ya, tingkatan-tingkatan pembelajaran kita. Ya, kemudian pintu ilmu Islam, ya, ini juga baik secara akal, ya, secara zahir kita bisa melihat bahwa orang yang menguasai bahasa Arab itu lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Ya, karena tadi sebagaimana disebutkan di awal, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an dan juga mengajarkan kepada kita dengan bahasa Arab. Kemudian para ulama juga menjelaskan kepada kita, yang menjelaskan Islam kepada kita dengan bahasa Arab. Dan juga pada saat ini, ya, pakar-pakar Islam itu menulis buku-bukunya dengan bahasa Arab, ya. Dan kalau kita memperhatikan, ya, terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa yang lain itu akan selalu memiliki kekurangan, ya, karena gaya bahasa, citra rasa itu sulit untuk diterjemahkan ke dalam kata yang sesuai. Itu harus dipahami sebagaimana bahasa itu digunakan, ya. Kemudian metode yang digunakan, ya, bertahap dan berurutan. Jadi yang punya bukunya ini bacanya secara bertahap, kemudian berlatih, ya, menulis, berlatih dengan lisan maupun dengan tulisan secara berurutan. Ya, misalnya bukunya dibagi 4 level, kemudian dalam satu level itu ada latihan-latihan, ya, nomor latihannya diurutkan. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, ya, sampai latihan 20 misalnya. Sebaiknya itu dikerjakan secara bertahap, ya, bertahap, berurutan. Ini akan banyak manfaatnya, ya. Ya, seperti tadi kita meniti tangga itu tidak loncat-loncat, tapi satu persatu. Ya, kemudian juga di sini sebetulnya kita membimbing dan melatihkan, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, ya. Itulah terkadang di grup itu kalau pesertanya tidak aktif, maka materi juga tidak tidak dilanjutkan, ya. Karena materi Pra Pemula Al-Husna ini dengan nahwu sederhana atau bahasa Arab ini itu perlu ditopang dengan latihan pesertanya, ya, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan materi, lebih baik beli bukunya saja, ya, atau buku yang ada di pasaran kemudian baca sendiri, yaitu materi sudah cukup. Tapi yang dibutuhkan adalah adanya pembimbing, ya, dan juga yang mengkoreksi pengerjaan. Nah, ini yang insya Allah jadi kesempatan, ya, jadi kesempatan buat kita saling berbagi. Insya Allah Al-Husna nanti juga selain saya sendiri juga ada nanti teman-teman yang bersedia untuk membimbing, dan ini kesempatan yang mudah-mudahan akan memudahkan dalam proses belajar, ya. Sehingga kalau kita
berlatih, ya kemudian membuat latihan dan ada yang mengkoreksi, itu kita benar-benar tahu di mana salahnya, di mana koreksinya, dan mana yang perlu diperbaiki, ya dengan penekanan materi mana yang perlu kita kuasai. Ya. Kalau materi-materi bahasa Arab itu sudah banyak, PDF yang gratis juga banyak, ya. Video-video di YouTube juga banyak. Tapi yang sulit untuk didapatkan adalah ya yang mau untuk mengkoreksi latihan-latihan. Ya, mudah-mudahan bisa termasuk di Zoom ini kita bisa sedikitnya ada kesempatan untuk mengkoreksi nanti jawaban. Ya. Ya, kemudian diingatkan kembali tadi ya tujuan kita belajar bahasa Arab bukan hanya sekedar paham bahasa Arab dan bisa bercakap bahasa Arab, karena ini masih keuntungan dunia saja. Ya, belum mendapatkan porsi ibadah. Ya, baru melangkah pada porsi ibadah, bisa menjadi ibadah ketika niatnya untuk mempelajari Islam. Ya, untuk paham Al-Qur'an, baca kitab para ulama, ya maupun ceramahnya. Ya, itu pun masih kulit luarnya saja. Yang paling utama puncaknya adalah kita harus ingat bahwa tujuan kita belajar bahasa Arab ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya tadi supaya sholatnya kita mengerti apa yang kita baca, doa-doanya kita memahami apa yang kita doakan, sehingga kita bisa menghadirkan hati ketika beribadah, ya merasakan nikmatnya ketika kita beribadah. Kemudian kita hendaknya yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk al-dzikri, ya, untuk mengingat, untuk peringatan, untuk pelajaran, ya. Fahal mim muddakir. Maka pertanyaannya adalah siapa yang mau mengambil pelajaran itu? Ya, alhamdulillah kita di sini termasuk bagian orang yang mau mengambil pelajaran itu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sekarang masuk ke materi. Ya, materi bahasa Arab dengan pra pemula Al-Husna. Ya, kita ingatkan bahwa belajar berbahasa itu berarti belajar untuk berkomunikasi. Ya, belajar untuk berkomunikasi. Di antaranya bagaimana kita menangkap, ya, dan menyampaikan maksud kita di dalam pembicaraan, ya. Nah, di dalam bahasa Arab untuk kita memahami kalimat, ya, kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab, maka kita memerlukan mempelajari dua ilmu yang paling dasar, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof, ya, atau ilmu sorof dan ilmu nahwu, ya. Apa itu ilmu nahwu dan ilmu sorof? Ya, kita mulai dari ilmu sorof. Sorof secara bahasa artinya perubahan, ya, perubahan. Kemudian apa yang dimaksud bidang ilmu yang disebut dengan bidang ilmu sorof? Maka yang dimaksud adalah perubahan kosakata, ya. Ilmu yang mempelajari perubahan kosakata, ya, untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata dasarnya ajar, ya, kemudian berubah menjadi belajar, ya, ada imbuhan. Berubah menjadi mempelajari, berubah menjadi mengajarkan, berubah menjadi pelajaran, dan yang lainnya, yang masing-masing kosakata ini memiliki makna tersendiri. Nah, begitu pula di dalam ilmu sorof, ya, nanti ada kata dasar, kemudian ada penambahan, ada perubahan cara baca. Nah, itu dipelajari di ilmu sorof. Jadi kalau kita ke toko buku kemudian mencari buku bahasa Arab, ya ada judulnya ilmu sorof, maka yang dimaksud itu mempelajari makna dalam kosakata itu sendiri dan perubahan-perubahannya. Ya, sedangkan ilmu nahwu ini kalau dalam arti asalnya adalah contoh, ya. Nahwu itu contoh, ya.
Tapi apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Yang dimaksud dengan ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna, ya, yang dipahami secara sempurna baik oleh pembicara maupun orang yang diajak bicara, ya. Nah, yang unik di dalam bahasa Arab, adalah ketika satu kata itu dirangkaikan dengan kata yang lain, ada perubahan keadaan di akhir kata. Nah, ini perubahan di akhir kata yang disebut dengan i'rab. Ya, yang disebut dengan i'rab. Misalnya kata Allah, ya, kadang dibaca Allahu, kadang dibaca Allaha, kadang dibaca Allahi. Nah, pertanyaannya, kenapa dibaca Allahu, kenapa dibaca Allaha, kenapa dibaca Allahi? Nah, itulah yang dipelajari di ilmu nahwu. Ya, jadi mudahnya ilmu nahwu itu ilmu merangkai kata, ya. Sedangkan sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Ya. Ya, alhamdulillah ini Afan, ya. Kita menggunakan Zoom yang biasa, jadi waktunya terbatas, ternyata 10 menit lagi. Ya, dalam 10 menit kita insya Allah menyelesaikan bab 1. Ya, mohon maaf nanti bisa di murojaah, ya, di buku pelajarannya. Yang pertama, ya, poin pertama yang harus kita perhatikan adalah pembagian kata. Ketika kata itu dirangkaikan di dalam kalimat, maka kita perlu mengidentifikasi dulu, ya, perlu mengidentifikasi kata tersebut termasuk kelompok yang mana, ya, karena nanti akan berkaitan dengan cara baca dan kaidah yang digunakan. Misalnya katanya sama, ya, misalnya katanya sama, ini darosa, nanti cara bacanya sesuai dengan kaidah yang menyesuaikan dengan maknanya. Ya, bisa dibaca darsun, bisa dibaca durisa, atau lainnya. Nah, ini makanya perlu diidentifikasi dulu, ya. Kata itu termasuk kelompok yang mana? Hanya ada 3 kelompok sebetulnya, ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua kata benda. Kalau bukan kata kerja dan kata benda, maka itu diistilahkan dengan harf. Ya, diistilahkan dengan harf, atau di dalam buku-buku disebutnya huruf yang memiliki makna. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah di sini kata itu digunakan untuk menyusun kalimat. Ya, jadi huruf bukan penyusun kata, tapi yang menyusun kalimat. Ya. Nah, kata kerja ini disebutnya fi'il, kata benda disebutnya isim. Harf, ya, kita cukup dengan istilah harf, ya. Nah, kita akan belajar secara bertahap, ya, mulai fokus pada bagaimana kita menggunakan kata kerja, ya, di dalam kalimat. Kata kerja itu sendiri, ya, sebetulnya dibagi menjadi 3, ya, sesuai dengan waktunya, ya. Yang sudah dikerjakan, yaitu ada kaidah tersendiri, kemudian bentuknya perintah, artinya untuk memerintahkan mengerjakan sesuatu di kedepannya, dan juga yang ketiga pekerjaan yang sedang dilakukan, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengungkapkan kalimat dengan kata kerja yang bermakna sudah dikerjakan, ya. Ya, jadi kesepakatan kita adalah kosakata kata kerja yang muncul pada level pertama selalu memiliki makna telah dikerjakan dan disimbolkan dengan T, ya. Jadi meskipun itu kata itu ada kata telah atau simbol T ataupun tidak, setiap kata kerja itu sudah bermakna telah, ya. Jadi kalau kita cari di kamus sebetulnya kata telah itu tidak ada. Ya, susah untuk mencarinya. Itu sudah tercakup di dalam pola fi'il madhi tersebut. Ya, silahkan ikuti sambil dihafalkan 3 kosakata ini. Yang pertama adalah darosa. Ya, audionya tidak perlu
on kan ya, diikuti di rumah saja. Darosa. Darosa artinya belajar. Kataba. Kataba artinya menulis. Qoro'a. Qoro'a artinya membaca. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat ya, saya telah membaca. Saya telah membaca. Ya, saya telah belajar. Saya telah menulis. Saya ana. Belajar darosa. Nah, ketika dirangkaikan, ternyata dalam bahasa Arab itu bukan ana darosa. Itu salah ya. Tapi ada tanda khusus ya. Darosa, huruf terakhirnya disukunkan, daros, kemudian ditambah tu. Ya, maka menjadi ana darostu. Ana darostu. Ana qara'tu. Ana katabtu. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ana qara'a, itu salah ya. Kalau kita mau mengatakan saya telah belajar, ana darostu, saya telah membaca, ana qara'tu. Saya telah menulis, ana katabtu. Kemudian kita akan menambahkan objek. Ya, objek Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Ya, pada asalnya setiap kata benda itu diakhiri dengan dhammah, ya, dibacanya Al-Qur'anu. Ar-risalatu, ini artinya pesan. Ya, pesan, chatting, surat, itu disebutnya ar-risalah. Nah, kita akan merangkaikan saya telah belajar Al-Qur'an. Ya. Nah, perhatikan bahwa kata ini posisinya sebagai objek. Ya, sebagai objek. Ana darostu. Nah, ketika posisinya sebagai objek tidak boleh dibaca Al-Qur'anu, tapi dibaca Al-Qur'ana. Ya, ini kaidahnya, harus dibaca Al-Qur'ana. Ana darostu Al-Qur'ana. Ana qara'tu ar-risalata. Ana katabtu ar-risalata. Saya menulis surat. Kemudian fi ini termasuk harf ya, yang merah ini termasuk isim, kata benda, yang ada alif lamnya ini termasuk kata benda ya. Jadi ini kata kerja, ini kata benda, kata benda. Ini harf fi. Fi artinya di ya, di. Ketika dirangkaikan dengan isim, asalnya ini al-masjidu, masjid. Al-masjidu, masjid. Al-baitu, rumah. Ketika kita rangkaikan kata menjadi di masjid, maka tidak boleh dibaca fil baitu. Yang benar adalah huruf terakhirnya dikasrohkan. Fil baiti. Ya, itu namanya nanti keadaannya disebutnya majrur. Ya. Kita sekarang pahaminya pokoknya setelah fi dikasrohkan. Fil baiti, fil masjidi. Ya, fil masjidi, fil baiti. Coba sekarang perhatikan, kemudian terjemahkan di dalam benak kita. Ana darostu al-Qur'ana fil masjidi. Artinya apa? Saya belajar Al-Qur'an di masjid. Ya, jadi perlu diperhatikan perubahan akhir katanya. Ya, huruf di akhir kata berubah, dibaca fathah itu karena objek, ya, dibaca kasroh itu karena ada huruf jar. Ya, insya Allah ini bisa diulang ya nanti. Jadi tugas yang pertama itu kita menghafal kosakata, kemudian yang kedua kita memahami kaidah perubahannya, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasroh pada isim. Ya, pokoknya kata yang beralif lam itu nanti dibacanya fathah atau kasroh sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya sebagai objek itu dibaca fathah. Kalau ada huruf fi itu dibaca kasroh. Ya, insya Allah masih ada waktu 1 menit ini. Insya Allah nanti anak kirimkan juga filenya. Ya, misalnya ini ya, ada yang mau coba membaca? Coba. Ya. Tafadhol
Ini Afwan waktunya terbatas, jadi mudah-mudahan ke depannya bisa diefektifkan. Tadi belum dapat link Zoom yang premium. Ya, tafadhol, siapa yang mau coba? Yang mana Ustaz? 45, ini 45. Yang mana? 45. Ana darostu wa qara'tu